Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini, saya akan merangkum alur cerita film Fresh, yaitu film psikopat. Film Fresh ini menceritakan tentang pria psikopat ganteng yang ternyata hobi mencuri para gadis untuk diambil dagingnya dan dimakan. Dan lebih mengerikan lagi, daging-dagingnya dijual ke orang kaya yang hobinya makan daging manusia. Dan bagaimanakah kisah kengerian film ini? Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang gadis bernama Noah. Noah yang jomblo ini sedang mencoba mencari pacar di aplikasi pencarian jodoh online. Sayangnya, walaupun Noah sudah mencoba beberapa kali, tetap saja dirinya belum menemukan pria yang sesuai dengan kriterianya. Di sini, Noah juga terlihat sedang berlatih tinju bersama sahabatnya bernama Molly. Noah juga curhat pada sahabatnya itu bahwa dirinya bosan akan kejombloannya. Dan di sini, si Noah tetap berusaha untuk mencari pria lain di aplikasi tersebut, namun tetap saja belum mendapatkan yang sesuai dengan keinginannya. Singkat cerita, saat Noah sedang berbelanja di supermarket, secara tidak sengaja Noah bertemu dengan pria tampan bernama Steve. Setelah basa-basi dan mengobrol, ternyata si Steve ini sangat asik dan terlihat baik hati. Yang lalu mereka dilanjutkan bertukar nomor telepon untuk bertemu di selanjutnya di restoran. Dan di sini mereka bercerita latar belakang kehidupan masing-masing. Noah yang mengatakan bahwa dirinya pelukis, sedangkan Steve mengaku bahwa dirinya adalah seorang dokter bedah profesional yang sangat ahli. Terlihat di sini pun Noah semakin kagum dan kali ini Noah merasa sudah menemukan pria yang tepat untuk menjadi pasangannya. Begitupun Steve mempunyai perasaan yang sama, yang lalu mereka berdua akhirnya resmi berpacaran. Mendengar kabar baik tersebut, sahabatnya Noah yaitu si Molly juga ikut senang. Yang lalu Molly menanyakan sosmednya Steve untuk menyelidiki apakah si Steve ini benar-benar pria baik-baik. Dan ternyata Steve tidak bermain sosmed sama sekali. Di sini Molly sedikit curiga, jangan-jangan si Steve ini adalah penipu. Apalagi mereka yang baru pacaran, tapi Noah dan Steve akan berliburan berdua. Molly menjadi makin khawatir dan saat diminta menunjukkan fotonya, di sini pun terlihat dia hanya punya foto Steve saat sedang tidur, tidak terlalu jelas. Tapi karena si Noah terlihat sangat bahagia akhirnya mempunyai pacar, Molly pun mencoba tidak curiga dan mendukung sahabatnya itu. Dan yang lalu waktu pun tiba di mana Noah dan Steve pergi berlibur. Di tengah perjalanan, Steve baru mengatakan bahwa lokasi liburannya ternyata lumayan jauh dan terpencil. Seketika Noah juga share lokasinya ke Molly. Sayangnya ternyata di daerah itu tidak ada sinyal sama sekali. Noah dibawa ke villa Steve yang di sana juga masih tidak ada koneksi internet. Dia tidak curiga sama sekali. Si Noah pun senang-senang, apalagi villanya terlihat nyaman dan bagus. Tak lama kemudian, Steve memberikan minuman dan anehnya saat Noah menghabisi minuman itu, Noah terasa pusing dan bahkan akhirnya dia tidak sadarkan diri. Di situasi itu, Steve terlihat biasa saja, seolah dia memang sudah merencanakan semuanya. Beberapa saat kemudian, Noah yang terbangun di sebuah ruangan dan tangannya diborgol. Ngerinya, Steve berkata dia akan mengambil daging Noah untuk dijual. Lebih parahnya lagi, Noah tidak akan langsung dihabisi, melainkan dagingnya akan diambil perlahan dalam keadaan hidup-hidup. Karena menurut si Steve, daging manusia yang diambil saat masih hidup akan lebih fresh dan enak. Mendengar hal tersebut, seketika Noah meronta-ronta meminta untuk dilepaskan. Namun pastinya percuma saja karena si Steve tidak akan membiarkan mangsanya kabur. Di sisi lain, chat yang dikirim Noah sebelumnya akhirnya berhasil terkirim dan dibaca oleh Molly. Dan di sana terlihat juga Noah mengirimkan foto pemandangan. Molly masih tidak curiga karena dia mengira bahwa sahabatnya itu memang sedang berlibur. Scene kembali ke Noah.
Tiba-tiba ia mendengar suara wanita di samping kamarnya. Nama wanita itu Fanny, yang ternyata nasibnya sama seperti Noah. Fanny juga bercerita kalau di tempat itu masih ada korban lain yang bernama Melissa. Jadi ternyata korbannya Steve ada banyak. Dan beberapa hari ini suara Melissa tidak terdengar, yang mungkin saja tubuh Melissa sudah dipotong-potong, tidak bersisa sama sekali. Di keesokan harinya, Molly masih penasaran. Ia mencoba mencari info tentang Steve di internet. Katanya Steve adalah dokter bedah yang ahli. Anehnya di internet tidak ada bukti atau data sama sekali. Serta balasan chat dari Noah juga tidak seperti biasanya. Dan yang mengejutkan, ternyata foto pemandangan yang dikirim kemarin hanya hasil cuitan dari internet. Seketika Molly curiga pasti ada sesuatu yang tidak beres. Steve kembali ke Steve yang dengan santainya sedang membagi potongan daging terakhir dari tubuh Melissa. Di sini terlihat daging itu di packing dan dimasukkan juga barang pribadi Melissa ke dalam box supaya yang makan dagingnya nanti bisa merasakan sensasi bahwa daging itu daging manusia. Dan tentu saja si Steve ini bukanlah dokter, melainkan psikopat penjual daging manusia. Setelah itu Steve memberikan makanan untuk Noah dan ia berkata bahwa sebenarnya dia tertarik sama Noah. Oleh sebab itu Noah diberi kesempatan untuk keluar ruangan. Namun si Noah mencoba kabur, namun usahanya gagal. Tentu Steve marah. Sebagai hukumannya, Steve akhirnya membius yang lalu mengambil pantatnya si Noah. Di sisi lain, Molly yang makin khawatir akhirnya mendatangi bar di mana Noah dan Steve terakhir bertemu. Kebetulan juga Molly kenal dengan sang bartender. Molly meminta tolong untuk membaca kartu kredit yang dipakai Steve saat membayar waktu itu untuk dicek. Namun tentu saja sang bartender menolak karena itu privasi rahasia customer. Scene kembali ke Noah yang merasa lemah karena daging pantatnya diambil, bahkan untuk duduk saja sangat kesulitan. Lalu setelah membujuk dan memaksa untuk meminta info dari si bartender, akhirnya informasi didapatkan dan nama lengkap Steve yang ternyata setelah dicari tahu sangat mengejutkan. Ternyata si Steve ini sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Akhirnya Molly berhasil mendapatkan alamat keluarga Steve. Setelah sampai di rumahnya Steve, tak lupa Molly mengirimkan lokasi titik GPS-nya ke si bartender sebelumnya untuk berjaga-jaga. Sangat didatangi, istrinya Steve berkata bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa. Bahkan tak lama si Steve muncul dan tidak juga mengaku. Sampai akhirnya Molly berencana untuk miss call ke handphonenya Noah, dan benar saja handphonenya dipegang oleh si Steve. Namun sialnya dari belakang, istrinya Steve langsung menyerang Molly sampai tak sadarkan diri. Jadi ternyata Steve dan istrinya sama saja. Mereka bekerja sama untuk menjual daging manusia supaya mendapatkan uang banyak. Bahkan salah satu kaki istrinya sudah tidak ada karena pada dasarnya si istrinya ini dahulu adalah korbannya Steve. Kakinya dulu sempat dimakan karena Steve tertarik dan cewek itu menurut, akhirnya dijadikan istri. Scene kembali ke Noah yang membaca majalah. Tiba-tiba dia menemukan sebuah pesan tersembunyi yang mengingatkan bahwa Steve ini sebenarnya suka sama korban-korbannya. Jadi harus dimanfaatkan saja. Mungkin saja itu adalah kunci supaya bisa selamat. Dan kali ini Noah pura-pura nurut seolah dia sudah menerima takdirnya. Bahkan supaya Steve makin percaya, si Noah berpura-pura penasaran dengan rasa daging manusia. Sementara itu, bartender yang dikirimkan titik lokasi menjadi khawatir karena terlihat jika Molly sekarang berada di lokasi terpencil di tengah hutan. Di keesokan hari, Steve terlihat sibuk menyiapkan beberapa daging manusia untuk dikirim. Di sini terlihat stok yang banyak dan diberikan name tag yang berbeda-beda, dan bisa disimpulkan bahwa korban Steve itu sudah banyak sekali. Di malam hari, Steve menyiapkan makanan untuk Noah. Steve bercerita dirinya makan daging manusia dari usia 19 tahun. Dia juga mengatakan kalau dia menculik para gadis karena rasa dagingnya lebih enak dan gurih. Bahkan ternyata ada komunitas orang-orang kaya yang mereka rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk pesan daging manusia dari si Steve. Sungguh sangat mengerikan.
Makanan Noah sudah jadi dan tentu saja menunya pasta dengan topping daging manusia. Noah terpaksa berpura-pura nurut dengan menikmati makanan tersebut. Setelah mengembalikan Noah ke ruangannya, lalu Steve membawa Molly ke ruangan operasi untuk dimulai diambil dagingnya. Sayangnya, Noah belum tahu kalau sahabatnya itu ikut diculik juga. Dia mengira itu suara orang lain. Di keesokan harinya, Steve kembali mengajak Noah makan lagi. Kali ini agak berbeda karena Noah diminta untuk dandan cantik karena mereka akan candlelight dinner. Di sini, si Steve juga menunjukkan tempat rahasianya yang di sana terdapat banyak foto dan barang-barang peninggalan dari korban-korbannya Steve. Ada juga beberapa handphone dan Noah baru tersadar di sana terdapat handphone sahabatnya. Dan menu makan malamnya tentu saja pakai dagingnya Molly. Di sini Noah mencoba menggoda Steve dan seketika Noah kabur dan tentu saja menyelamatkan Molly dan Fanny walaupun sulit karena kakinya Fanny sudah tidak ada satu. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil keluar melewati jalan belakang. Gawatnya Steve menyusul dan membawa tembakan. Dan si bartender juga ternyata sudah sampai di lokasi. Namun karena mendengar ada suara tembakan, jadinya si bartender takut dan tidak mau ikut campur. Bukannya menolong, malah dia kabur. Bahkan istrinya Steve juga datang dan mencari keberadaan suaminya yang ternyata berhasil dikalahkan dengan kerjasama Noah dan Molly yang kuat dan sudah terbiasa latihan tinju. Melihat suaminya yang tidak bernyawa, istrinya tentu saja ngamuk. Untung saja dua sahabat ini lebih kuat dan si istri berhasil dikalahkan. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya para gadis ini berhasil selamat. Walaupun beberapa tubuh mereka sudah hilang, tapi mereka tetap bersyukur karena masih punya kesempatan untuk hidup. Dan film pun selesai.